Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyran lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil amin, sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril mayamin ingkang sami-sami kula panjenengan muliaken yang kita hormati jajaran takmir Masjid Aulia Astana Gedong dan wabil khusus beliau Haji Muhajir Rasyad, juga seluruh jajarannya, juga para ibu-ibu, para hadirin. Ada hadirinya betul nih, hadirat standan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia dengan diberikan panjang umur, sehat wal afiah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan di akhirat, diperjumpakan dengan Nabiuna Muhammad di surga. Allahumma pengen ya berjumpa sama Nabi Muhammad, pengen nggih Bu nggih, insyaallah. Surga tapi mboten ketemu Kanjeng Nabi pripun? Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, beliau itu pernah mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Di surga itu tidaklah membuat aku rindu untuk masuk ke dalamnya, kecuali satu hal yang aku menjadi berharap sekali untuk menjadi penghuni surga. Apa itu? Likaunil hib fiha khayyama. Karena kecintaanku dijanjikan ada di dalamnya, maka aku pengen menjadi ahli surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kecintaan itu selalu menuntut ingin dikumpulkan. Oleh karenanya mudah-mudahan sebagaimana kita pada pagi hari ini ditakdirkan kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meneladani dan juga dalam mempelajari apa-apa yang ditinggalkan sebagai warisan Nabi SAW dalam keilmuan ini. Allah Subhanahu wa taala semoga kumpulkan kita kelak bersama-sama di hadapan Nabiuna Muhammad SAW. Saya bersyukur pada pagi hari ini dapat bersama-sama dengan panjenengan sedaya. Alhamdulillah, tadi oleh beliau Haji Muhajir dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Syekh. Nggih. Bukan Syekh julukan loh ya. Kalau Syekh Wasil, nah itu bukan, berbeda ya. Itu nama saya. Nama saya sama Syekh. Harapannya biar jadi Syekh gitu. Nah, ya seperti Muhammad harapannya biar jadi orang yang terpuji. Nah, ini nama saya Syekh, abah saya namanya Mustafa, Syekh bin Mustafa Ba'abud. Itu apa ya kalau bahasa marga ya, Ba'abud. Nah, kemudian rumah saya di dekat Peloso. Jenengan pasti tahu Pondok Peloso ya. Nah, selatannya itu ada Pondok Pelem. Nah, di situ rumah saya. Fadhal kalau mampir arah-arah ke Tulungagung mampir. Oh, buka 24 jam. Ya. Buka 24 jam buka Bu, insyaallah. Tapi jam 12 malam enggak ada orangnya. Alhamdulillah, saya senang sekali setelah kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun ya, saya enggak
nggak ngaji di masjid ini, alhamdulillah sudah mulai bisa normal kembali karena adanya pandemi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa diambil hikmah yang besar. Pada siang hari ini kita mau bahas apa ya Bu? Gak ada yang lebih penting untuk kita bahas mungkin melainkan bagaimana kita mengambil sikap di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama adalah satu bulan yang dimana telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan sebagai bulan yang penuh kebahagiaan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyematkan bulan suci Ramadan ini kepada kita, lalu kemudian kita tidak menggunakan apa yang disematkan oleh Nabi Muhammad terhadap kita, apa yang telah diberikan Nabi Muhammad kepada kita, berarti awak dhewe niki nampek Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad kan dawuh. Beliau bersabda, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati. Syahrullah, kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya yang luar biasa. Lalu kemudian diperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Banyak sekali fadilahnya. Bulan Sya'ban juga demikian, dikatakan syahri, bulanku. Kenapa? Karena bulan itu sangat identik memang dengan Rasulullah. Tahu nggak kenapa kok identik banget dengan Nabi SAW itu bulan Sya'ban? Ya, karena Nabi Muhammad SAW mulai sebelum dilahirkan di atas dunia sudah mulia apa belum? Mulia Nabi Muhammad sebelum lahir di atas dunia. Nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan alam semesta 2000 tahun. Lalu kemudian Nabi SAW diciptakan di dunia. Mulai sejak bayi Nabi Muhammad sudah muncul kemuliaannya, tanda-tanda kenabiannya. Ketika kanak-kanak, tanda-tanda atau irhasat sudah ada pada Rasulullah. Begitu beranjak remaja, Nabi Muhammad semakin kelihatan bagaimana ini adalah calon seorang kekasih Allah. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad usia 40 tahun ditunjukkan oleh Allah kenabian, Allah Subhanahu wa taala resmikan jadi seorang nabi dan pemimpin daripada para rasul. Akan tetapi kemudian ditambahkan lagi di bulan Sya'ban turun sebuah ayat pendeklarasian bahwa Nabi Muhammad adalah paling utama-utamanya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Allah mencontohkan cara memuliakannya. Lalu kemudian Allah mengajak para malaikatnya. Lalu kemudian mengajak orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang yang segerombolan dengan Allah dan malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Muncullah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang terpanggil hanya orang yang beriman, orang yang tidak memiliki iman, atau orang yang pura-pura beriman, atau orang yang imannya masih sangat-sangat rendah, sangat-sangat sederhana, maka tidak mungkin akan sangat sulit untuk tersentuh panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintahnya? Sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, lalu kemudian ucapkanlah salam, bersalamlah kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dari sebab itu para jamaah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan mulianya Nabi Muhammad lewat Allah bersolawat.
Solawat Allah artinya adalah rahmat khasah, rahmat yang khusus untuk Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala ini merahmati seluruh makhluk hidupnya. Akan tetapi untuk Nabi Muhammad diberikan rahmah khasah, rahmat yang khusus yang Allah sediakan untuk Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan arti solawatnya malaikat bukan rahmat, akan tetapi adalah al-istighfar, memohonkan selalu ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dan malaikatnya mengajak orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad untuk dimuliakan. Jadi yang kalau kita solawat yang mulia Nabi Muhammad atau kita? Yang dengan sebab solawat itu yang mulia Nabi Muhammad apa kita? Kita yang bersolawat akan menjadi mulia karena sebab kemuliaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi kapan? Pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya Nabi Muhammad mengatakan syahri. Itu satu. Kedua, banyak hal-hal yang memang identik dengan Rasulullah. Contoh para ibu-ibu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban pernah terjadi insyiqaqul qamar. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu terjadi pada bulan Sya'ban, ketika nisfu Sya'ban. Ketika pertengahan bulan Sya'ban, Nabi Muhammad diminta oleh orang-orang kafir untuk membuktikan. Ente Nabi, kalau iya buktikan, minta kepada Allah dengan izin Allah, itu bulan dengan isyarat tangan Nabi, di jemari Nabi Muhammad yang mulia dibelah. Lalu kemudian terbelah. Mereka tidak percaya, ini adalah sihir yang nyata, kata mereka. Nabi Muhammad lalu mereka mengatakan, kalau memang ini bukan sihir, mata-mata kita tersihir dengan pengaruhnya Muhammad, maka pasti orang di luar sana akan melihatnya. Datanglah kafilah-kafilah dari luar kota Makkah. Mereka menyaksikan pula akan terbelahnya rembulan karena sebab mukjizat yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terjadi di bulan apa? Sya'ban. Pembuktian tentang bagaimana kemuliaan Rasulullah di bulan Sya'ban. Bagaimana kemudian kejadian-kejadian yang lain juga terjadi di dalam bulan Sya'ban, yang semua itu tujuannya adalah untuk menguatkan atau menunjukkan kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan syahri. Gak akan selesai kalau kita bahas itu. Sekarang Nabi Muhammad mengatakan war Ramadan syahru ummati. Sementara bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Jamaah, itu Nabi Muhammad mengatakan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kalau Nabi Muhammad mengatakan bulan Sya'ban adalah bulannya karena Allah menunjukkan kemuliaan padanya, maka bulan Ramadan juga demikian. Allah tunjukkan dan Allah berikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang akan menjadi alasan untuk Allah ampuni dosanya, untuk Allah berikan rahmatnya, untuk Allah bebaskan daripada jeratan api neraka yang selama ini akan menjerat dan memasukkan ke dalam nerakanya. Nah, maka orang yang tidak memuliakan Ramadan, na'udzubillahi min dzalik. Saya teringat sebuah riwayat ya. Ada satu riwayat di dalam kitabnya Ibn Jauzi. Ibnu Jauzi itu pernah dalam kitabnya Bustanul Wa'idin. Namanya apa? Bustanul Wa'idin, taman-tamannya orang yang dimauidhoi. Jadi seperti ini sebenarnya Bustanul Wa'idin. Kita semua kan datang ke sini untuk mendengarkan mauidhah. Yang bicara ini juga mau cari mauidhah. Dari apa? Dari jenengan, dari saya pribadi. Ini kan mauidhah buat kita. Masa yang bicara kemudian kan enggak termotivasi, kan enggak mungkin. Bicara itu adalah untuk dirinya. Lalu selebihnya barangkali ada yang mau mengambil manfaat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah.
jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab itu diterangkan bahwasanya ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini bimakna idza kana yaumul qiyamah, ketika nantinya datang di hari kiamat, bainama ana waqifun indal mizan, ketika aku sedang berdiri di mizan. Kenapa Nabi Muhammad berdiri di mizan? Nabi Muhammad tidak akan pernah merelakan umatnya kemudian mereka terjerumus ke dalam nerakanya Allah, sibuk di dalam hisabnya. Nabi Muhammad akan nunggoni kawula panjenengan para rawuh. Loh niku Kanjeng Nabi Muhammad saking rahmat niku luar biasa. Terbukti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dicabut nyawanya oleh Allah, kan disebut sinten Pak? Sinten Bu? Ummati, ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian betul sama kawula panjenengan. Bahkan saking Allah tahu bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, itu sifat Allah Subhanahu wa taala ketika berkaitan dengan umatnya, sifat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Rauf sama Rahim ini sifatnya siapa? Sifat Allah. Tapi begitu melihat ini Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, maka sifat Allah disematkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Raufun Rahim. Sangat ada belas kasih sayang dan merahmati itu Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik wafatnya beliau, yang diingat dalam benaknya bukan keluarga tapi adalah umatnya. Sehingga Nabi Muhammad seakan-akan menanti sebuah janji yang Allah Subhanahu wa taala telah pernah janjikan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu kelak nanti akan memberikan kepada engkau satu pemberian wahai Muhammad, sehingga pemberianmu itu akan membuat kamu ridha, membuat kamu rela, membuat kamu senang wahai Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya, tidak rela ada umatnya kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menantikan hal tersebut. Sebelum diwafatkan, malaikat maut datang mengatakan assalam yukri'ukas salam. Zat yang maha memberikan keselamatan mengucapkan salam kepada engkau wahai Muhammad. Lalu Allah mengutusku untuk mencabut nyawamu jika kau berkenan. Kalau berkenan mau, kalau enggak ya saya kasih tambahkan umur yang panjang. Kata Nabi Muhammad, aku mau. Siapa yang enggak rindu kepada kekasihnya? Tapi ada sesuatu yang bikin aku ini belum untuk ke situ, belum mau untuk ke situ. Lah terus napa pengen jenengan? Coba panggil Jibril. Lalu Jibril datang. Begitu Jibril datang, kemudian pertanyaan Nabi Muhammad bukan dalam keadaan bagaimana ini kok saya sakit Jibril, kok begini, enggak. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, man li ummati min ba'di. Siapa Jibril? Nanti yang akan bertanggung jawab untuk umatku siapa setelah aku tiada? Boleh kau cabut, boleh malaikat mau datang ambil nyawaku, boleh. Tapi saya pengen tahu siapa yang bertanggung jawab nanti akan keadaan umatku setelah aku wafat. Ya Allah, di akhir usia Nabi Muhammad ingat kaulah panjenengan para. Ya Rabb. Sehingga itu malaikat maut, itu malaikat Jibril kembali. Lalu kemudian meminta sesuatu kepada Allah. Datang kembali dengan membawa kabar. Apa kabar itu? Akhbir Habibi Muhammad. Kasih kabar kepada kekasihku itu Muhammad. Bi anni lan ukhdillahu abada. Bahwa aku tidak akan pernah mengecewakannya selama-lamanya. Tetap tidak akan aku pernah kecewakan. Seakan Allah betul-betul akan memenuhi janjinya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar yang kedua dibawakan yang membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang kegundahannya. Apa kabar itu? Akhbir habibi Muhammad, berikan kabar kepada kekasihku itu Muhammad, bi annal jannata muharramatun 'alal anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Itu kasih tahu ini kepada kekasihku Muhammad, bahwasanya surga hukumnya adalah haram untuk dimaksudi siapapun. Masuk dalam surga haram. Tulisannya kira-kira Bu nggih, do not entry. Gak boleh masuk. Kenapa? Qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Sebelum engkau wahai Muhammad beserta dengan umatmu, itu para anbiya dengan umat-umatnya, dilarang masuk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, berarti model-modelnya kula panjenengan iki lho Bu. Ngeten iki mlebu surga dhisik. Alhamdulillah. Makanya kawula panjenengan lak syukur gak mari-mari tentang adanya Rasulullah Muhammad. Nggih. Ya Allah, seneng tibaan, seneng berjanjian, seneng maca iki maca itu. Itu semua sejarah kehidupan Nabi Muhammad, berusaha mengenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Saya itu setiap malam dalam 1 bulan penuh, setiap malam itu pasti acara maulid. Ada orang tanya, jenengan apa gak kesel lho Beb maca maulid bendino? Itu kalau 1 bulan penuh berarti setahun berapa? Nggih. Saya rasa kurang. Kenapa? Karena memang yang harus dilakukan oleh umat ini kenal kepada nabinya. Nggih. Kenalnya Nabi Muhammad terhadap kita nanti, diakuinya kita sebagai umatnya adalah ketika kita kenal dengan Nabi Muhammad dan banyak sholawat kepadanya. Betul? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau para sahabat dulu nggak bingung, para sahabat bingung tak mereka? Enggak, mereka kalau pengen tahu Nabi di zaman sahabat gak ono maulidan, nggak ada baca sejarah Nabi itu nggak ada. Kenapa? Pengen tahu kemuliaan Nabi Muhammad, pengen tahu ketampanan Rasulullah, pengen tahu sifat mulia Nabi, maka mereka tinggal menunggangi kudanya, lalu kemudian berjalan di atas kudanya, lalu menemui Rasulullah SAW. Pasti akan ada cinta di dalam hati mereka. Kenapa? Man ra'ahu batihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, orang itu kalau sudah ketemu sama Nabi tanpa kenal, dia itu tidak kenal Rasulullah, dia itu tidak pernah melihat Rasulullah, dia itu akan merasakan satu getaran yang luar biasa saking wibawane Kanjeng Nabi Muhammad. Ora ono sing wani celenge anda dengan Kanjeng Nabi. Walaupun pemimpin kafir Quraisy, mereka akan bergetar luar biasa. Orang yang diperintahkan untuk membuat syair, Hasan bin Thabit, sebelum masuknya ke dalam Islam, diperintahkan untuk dengan biaya yang sangat luar biasa besarnya, gaji yang begitu besar, ratusan, banyak emas-emasan. Itu begitu melihat Nabi Muhammad gemetar, berbalik sebuah cacian yang setelah disusun untuk menjadi sebuah syair ganti menjadi pujian, Pak. Nggih, Bu. Pujian. Kenapa? Ya, belum kenal rodok. Waman ra'ahu ma'rifatan ahabbah. Orang itu kalau sudah kenal siapa sosok Nabi Muhammad, garansinya apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Lek jenengan ningali kula, ada yang mungkin senang, ada yang mungkin tidak senang. Biasa. Tapi lek Kanjeng Nabi Muhammad beda. Sekali Anda tahu siapa Nabi Muhammad, pernah mendengarkan ini, pernah bertemu dengannya, wah pasti jatuh cinta. Nah, sementara cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah bahan pokok, atau satu sebab utama untuk kaula panjenengan menjadi penghuni surga. Betul Muhammadan? Man ahabbani kana ma'i. Pengen kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad, ya syaratnya satu, cinta kepada Nabi. Lah sahabat gampang, tinggal naik kuda temu Kanjeng Nabi, cinta, betul? Lah kawula panjenengan bisa enggak? Gimana? Mau datang ke Mekah, ke Madinah, ziarah ya gak ketokan. Betul apa mboten? Betul apa mboten?
Makanya begitu wafat Rasulullah, sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan bahwasanya kalau kente pengen cinta kepada Nabi, caranya adalah mengajarkan. Khawatir itu anak-anak generasi setelah para sahabat, artinya ketika mereka itu tidak mendapati Kanjeng Nabi Muhammad, khawatir nanti nggak kenal sama Rasulullah, sehingga beliau mengatakan bahwasannya kunna nu'allimu auladana mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu auladana qiraatal Fatihah. Saya mohon panjenengan kalau mau mengajarkan anak-anak satu bacaan dalam Al-Qur'an, kira-kira apa yang pertama kali kita ajarkan? Apa Bu? Jenengan belajari putrone, cucunya itu pertama surat apa? Fatihah. Saking pentingnya surat apa? Karena semua surat tidak hafal tidak masalah. Begitu kita tidak hafal surat Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena rukun menurut madhab Imam Syafi'i. Kan ngoten gini bagaimana? Makanya dalam Al-Quran itu yang disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah. Ya paling pokok. Maka yang perlu paling penting atau paling diprioritaskan untuk diajarkan adalah surat apa? Fatihah. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasannya kami dahulu mengajarkan kepada anak-anak kami bagaimana cara mereka agar cinta kepada Nabi Muhammad, mengenalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajarkan kepada anak-anak kami surat Al-Fatihah. Halo, yang ngajar nih ngeten, saya dulu melihat Nabi gini. Lah sakniki ada kitab-kitab maulid dan lain sebagainya. Betul apa betul? Itu sebenarnya adalah inisiatif Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian menjadi tradisi di Indonesia. Alhamdulillah. Para kiai ini riyen niku nggak pengen anak-anak cucu kula panjenengan menika tebih dari ajaran Rasulullah. Itu intinya. Sampun kembali kepada topik tadi, bahwa ketika Nabi SAW ketika menjelang wafat itu Nabi Muhammad SAW diberikan kabar bahwa seluruh umatnya ini akan masuk terlebih dahulu sebelum Nabi dan para umat-umat terdahulu. Betul? Nah, itu Kanjeng Nabi Muhammad saking tresnone luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika dihisab para rawuh, dihisab nggih. Ketika Kanjeng Nabi didawakan dalam riwayat kullul anbiya lahum manabir min nur yaumal qiyamah. Sedanten para nabi niku gadah mimbar. Ngaten niki mimbar nggih. Mobil mimbar sangka napa namine cahaya. Yang luar biasa. Di hari kiamat tentu mimbarnya Nabi Muhammad beda dengan mimbar para anbiya yang lain. Kenapa? Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka. Naam, tapi mereka itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, semua para anbiya telah berada pada mimbarnya dan akan mengantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Ghaira mimbari", selain mimbarku, aku tidak menaikinya. Loh, kenapa? Aku takut, kata Nabi Muhammad. Aku takut an atruqa ummati ayakhudani gitu fil makna ya. Nabi Muhammad takut ini mimbar akan membawaku ke dalam surganya Allah wa atruk ummati fil hisab. Sementara aku masih meninggalkan mereka dihisab gak mari-mari. Kopiahe dihisab, kudunge dihisab, iku dompete dihisab, duwite dihisab, gak mari-mari ya Bu. Nggih napa ten? Ya Allah, sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu nulungi umatnya, mengangkat kedua tangannya mengatakan Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, jenengan segerakan hisabnya umatku ini. Itu bukti cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ada umat yang memang Nabi Muhammad menginginkan untuk ditolong, tapi umat itu tidak mau ditolong. Jenengan sumerep sih lah ana wong kecemplung nang sumur, terus kemudian panjenengan niku tresno kalih wong sing kecemplung nang sumur, menika jenengan akei tali. Ayo cepetan, tapi sing nang sumur ngene. Delok tok ngene. Kira-kira tertolong dah.
Jangan salahkan orang yang ada di atas. Kau katakan tidak mau menolong, dia sudah ulurkan tali kepada Anda. Tapi kenapa Anda tidak mau? Kata Nabi Muhammad, sakjane kabeh umatiku pasti mlebu surga, Pak. Bu, nggih, kenapa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sedanten umat kula pasti mlebu nanggone illa man aba, kecuali sing gak gelem. Purun kabeh nggih. Tapi ini bukan jawaban. Jawabannya adalah sikap kita. Sampai sahabat angkat, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surgamu? Waman ya'ba ya Rasulullah, dawuhipun Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Wong niku lek manut karo ajaranku mlebu nang surga pasti, dawuh Kanjeng Nabi. Waman asani fakat aba, tapi lek wong niku maksiat kepada perintahku, wis gak enek mirip-mirip belas kali Kanjeng Nabi. Nggih. Akhlaknya tidak meniru Rasulullah, ajarannya tidak merujuk kepada Nabi, kehidupannya tidak kemudian mencontoh Rasul. Wis gak ono pengikutan kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqat asani. Wong sing modern ngaten niki, sing men asani bermaksiat kepadaku, faqat aba. Ora perlu jawaban aku gelem apa ora, iku faqat aba, berarti tidak mau. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, Kanjeng Nabi juga begitu. Ketika kata beliau waqifun indal mizan, di mizan Kanjeng Nabi Muhammad niku nunggu umate. Fayu'ta bisyabin, fayu'ta bisyab. Wonten seorang pemuda. Kenapa kok diistilahkan pemuda di sini? Hikmahnya karena masa muda itu adalah masa manusia niku gak ono bener, Pak. Artinya apa? Dia masih merasa usia panjang, kesehatan masih maksimal. Betul? Lek wis tuwek-tuwek mulai wis rada dawa ngono kan wis mikir nggih napa mboten? Tangi obahe kerokan. Nah, ini kan mulai mikir nggih napa mboten? Tapi kalau masa muda kan tidak. Masa muda masih akan isine niku al-amal, adalah al-amal. Tulul amal. Lah, konsekuensi tulul amal itu panjang angan-angan, merasa bisa hidup di hari esok. Itu namanya tulul amal. Sampai jenengan niki yakin besok masih hidup? Halo? Kok wis ngomong bodoh barang, Mang? Berarti kan masih ada tulul amal dari hati kita. Nggih napa kematan? Lah, sementara konsekuensi tulul amal itu kata para ulama, Imam Hasan Al-Basri ya la'allahu, kata beliau mengatakan man tola amaluh sa'a amaluh, man tola amaluh sa'a amaluh. Niku beda lapate Bu nggih. Setunggale hamzah, setunggale ain. Man tola amaluh pakai hamzah. Wong sing dawa angen-angene konsekuensinya apa? Sa'a amaluh, angamale Allah. Kenapa? Karena arep tobat gak sida sesuk ae wis. Engko ae lah aku wis rada tuwek, wis rada elek, ora patek payu, tak tobat. Si ayu ngene arep tobat yo gah. Mosok ayu-ayu dijilbabi yo Mbah. Nah, ya kan? Ada seperti itu, tulul amal. Naam. Ketika muda seringkali disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang hal-hal yang seperti ini karena masa muda itu masih ada perasaan seperti itu. Nah, dikatakan yuk tabisyab, didatangkan seorang pemuda di hari kiamat. Lalu kemudian di hari kiamat itu min ummati, dari umatnya Nabi Muhammad, wal malaikatu yadribunahu. Ada malaikat-malaikat Allah yang sibuk kasih pukulan-pukulan yang sangat luar biasa kepada pemuda tersebut, wajhan wa duburan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang, dihancurkan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tapi ini orang kenal dengan Rasulullah Muhammad, fayata'allaqu bi. Lalu orang pemuda umat Nabi Muhammad itu mendatangi Nabi Muhammad, gandolan kali Kanjeng Nabi nyuwun pitulung, mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad al-mustaghas, nyuwun tulung Kanjeng Nabi jenengan syafaati niki lho, iki umatmu ngene-ngene ya.
Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aqulu ya malaikat Rabbi." Malaikat Allah sing digodoni niku wau dipun cegah kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dzambuhu? Dosane napa? Tiang niki lho kok sampai kok ngene lek mau nyiksa. Dosanya apa dia? Kata malaikat, adraka syahra Ramadan fa asallaha fi. Ini orang sama Allah dikasih umur panjang ini Nabi. Dikasih umur panjang dia. Mendapat di bulan suci Ramadan, tapi si wani maksiat. Rasan-rasan gak mandek. Riba jalan. Naudzubillah min dzalik. Maksiat itu tetap berjalan walaupun pada bulan suci Ramadan. Fa'asallaha fihi, dia bermaksiat dalam bulan suci Ramadan, walam yatub, lalu tidak menggunakan bulan suci Ramadan sebagai bulan pertobatannya. Kita mohon tobat kepada Allah ya. Kita mudah-mudahan diterima tobatnya oleh Allah di bulan tobat ini. Allahumma. Dosa sebesar apapun ketika kita memiliki sidqut taubah, tobat yang benar kepada Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Mudah bagi Allah untuk ampuni. Sebesar apa kau punya dosa? Membunuh 100 orang, atau Anda pernah melakukan apapun yang kekejian luar biasa, kalau dibandingkan daripada rahmat dan juga maghfirahnya Allah, enggak ada apa-apanya. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Karena sesungguhnya sebesar apapun dosa-dosa besar yang pernah kamu lakukan, ketika kamu mohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, itu adalah sesuatu yang sepele bagi Allah, mudah bagi Allah untuk masukkan kamu ke dalam surga, dan kemudian kamu akan diampuni semua dosa-dosamu. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa akhadallahu faj'ah. Ketika dia belum taubat kepada Allah, anak ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa musuhan kepada bulan suci Ramadan. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'aqulu hal qara'tal Qur'an. Tak tekoni, hei sampean pemuda, sampean niku maca Quran apa ke mboten? Jawabane, mbok menawa engko sampean niku ana sing cocok karo jawabane. Dawuhipun pemuda niku fa yaqulu na'am ta'allamtuhu, saya belajar kok aja Al-Qur'an wa nasituhu, tapi tak lalekno. Aku ben yo tahu. Masyaallah sik cilik riyen TPA niku masyaallah ben sore Pak Bu. Nggih, ben sore niku teng TPA, teng sekolah TPA maca Al-Qur'an. Bahasan wis tuwek malah gak tahu. Lho ono lho. Ada loh ini anak, anak cilik urung wajib jilbaban, dijilbabi diternya sekolah mboke nggawe kaos kutang. Ana ndak mboten niki. Lah, lho pripun to anake ora wajib dipakaikan pakaian seperti itu, lah mboke kok malah ngono. Anake kan ngaji, ayo nang sekolah nang TPA, mboke ora tau ngaji. Ada napa mboten? Ya teko wonge. Para ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ditanya niki wau kalih tiyang kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabane model ngoten niki. Ya, saya belajar Al-Qur'an dulu wahai Rasul, akan tetapi aku telah melupakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bi'sasab anta." Paling buruknya laki-laki adalah Anda. Artinya apa? Orang yang tidak punya hubungan dengan Al-Qur'an. Sallallahu Nabi Muhammad. Apalagi di bulan Ramadan. Kita nggak ada hubung kait dengan Al-Quran. Waduh, bisa sab. Nggih, kita maca Quran gak gelem. Wah, kula niku ngapunten Beb. Kula niku pengen maca Al-Quran tapi moto niki lho. Kula niku pengen maca Al-Quran tapi saya itu masa muda saya kelam. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Pengen jane tapi aku isin. Pak, Bu, sampean lek mboten saged lanyah maca Al-Qur'an, aja khawatir. Kanjeng Nabi Muhammad gadah janji buat Anda. Siapa? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man qara Al-Qur'an wa huwa yatatatta. Maca Al-Qur'an ini terbata-bata. Gak mari-mari. Sak lembar niki lho jam-jaman para Bu.
Kenapa? Apalagi lek nang ngarepe guru ngaji salah tok dicethoti tok. Nggih. Kula pengalaman pribadi, ibu kula niku kereng, Bu. Kula lembut, masyaallah ibu kula niku penyayang, tapi lek masalah Al-Qur'an kereng seketika. Nggih, gosong kabeh riyen niku. Nggih, masyaallah sampai kula nemplok tengah abah kula wedi kali ibu. Tapi ibu kula niku penyayang sangat luar biasa, lembut, tapi lek masalah Al-Qur'an tak pandang, cetot. Nggih, salah ping pisan. Kalau kamrono telu cetot. Nggih. Niki wonten sing cetot wonten niki. Para ingkang dipun rahmati Allah, ibu nggih. Kok ibu niki ana apa Mbah Ibu akhirnya? Nggih. Wong kok maca Al-Qur'an terus kemudian terbata-bata baca Al-Qur'annya, jangan khawatir. Wa alaihi syak. Wah, sangat berat maca Al-Qur'an niku, maca sita niku wis gregeten, Pak. Aku gak iso. Kesulitan. Jangan khawatir. Di dalam kesulitan Anda, di dalam terbata-batanya bacaan Anda, Allah turunkan rahmatnya. Allah lewat lisan Nabi Muhammad As-Sadiqul Masduq yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah berkata kecuali in huwa illa wahyun. Yuha adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjanjikan lahu ajran, malah duwe pahala loro. Alhamdulillah. Pahala dua. Pahala apa? Yang pertama, dia mau belajar. Pahala belajar. Ya Allah, luar biasa. Afdalul a'mal. Wong niku paling afdole ngamal, amalan paling afdole menungso niku belajar. Imam Sufyan Ats-Tsauri ndawuhaken, thalabul ilmi, menuntut ilmu kados kawula panjenengan dhateng enjing menika, dawuhipun beliau afdhalul a'mal idza shahhat fihi niyyah. Menjadi paling bagusnya amalan kawula panjenengan ketika niate sae. Niki niate gak ana to sing mboten sae? Wah, sae kabeh ibu-ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok niate sae, niate pancen pengen golek ngilmune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen benari diri dan lain sebagainya. Maka wong sing model ngoten niku mendapatkan paling afdolnya amal. Bukan haji, bukan umrah, bukan salat, bukan zakat, bukan apapun ibadah. Kenapa alasannya? Karena semua yang disebutkan tadi tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi sah kecuali dengan apa? Ilmu, kecuali dengan belajar. Makanya penting sekali kawula panjenengan untuk istiqomah hadir di majlis-majlis model ngaten niki. Niki jenenge majlis napa? Nah, cocok wis. Gak mungkin panjenengan terus mlebu kene terus medal, gak mungkin. Kenapa jenenge majlis istiqomah kok? Gak cocok belas kali jenenge kan ngoten nggih. Para ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu 10 menit lagi, betul nggih? Betul nggih, betul nggih. Sampai 10 nggih. Oh iya, masih panjang berarti, alhamdulillah. Kok barokah wekdal itu mriki nggih? Kula niku berapa kali Bu ngaji niku merasa waktune kok cepet men ngoten. Lek niki wau kok suwi men. Ya Allah, berarti berkah waktune nggih. Kula terusaken. Ngeten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan seorang pemuda tadi, ya, seorang pemuda tadi yang melupakan Al-Qur'an. Kalau bahas Al-Qur'an sedikit mawon. Pentingnya Al-Qur'an. Jenengan pernah baca Al-Qur'an nggih, Bu? Oh iya. Barusan, Beb. Jenengan kok maca Qur'an? Dawuhipun Kanjeng Nabi, man qara'al Qur'an. Wong sing maca Al-Qur'an. Kemudian dia masih melihat yara, dia melihat bahwa ada sesuatu yang lebih mulia, bahwa Allah yara ahadan, dia itu punya berpikiran bahwa seseorang diberikan oleh Allah satu kebaikan, satu pemberian yang lebih baik daripada yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Qur'an. Paham ya? Maca Quran tapi mengatakan masih ada perasaan bahwa kae wong sing sugih kae ngitung dhuwit luwih apik daripada maca Quran. Atau
sing ndelok handphone maca WhatsApp dikatakan ketika maca Quran, wah Hasan nang ndelok WhatsApp tutup aja. Nggih. Dia punya perasaan ada satu ibadah atau satu perlakuan yang lebih utama di sisi Allah sehingga Allah memberikan keutamaan kepadanya yang lebih daripada Al-Quran. Dawuhipun Kanjeng Nabi, faqad istasghara ma'adhamallah. Orang ini telah meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Jenengan bayangkan, setiap huruf daripada Al-Quran, bukan setiap ayat itu adalah derajat di surga. Allahumma derajat, pangkat saking Gusti Allah, hasanat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man qara'a kitaballah, barang siapa yang membaca ayatnya Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, maka falahu hasanah. Orang itu mendapatkan kebaikan. Harfan min kitabillah, satu huruf dari kitabnya Allah, falahu hasanah, mendapatkan satu kebaikan. Rahmatnya Gusti Allah, wal hasanah bi asyri amsalha. Sementara kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Promo. Maca Al-Qur'an satu dapat kebaikan satu huruf nggih. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Nabi Muhammad mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak mengatakan begitu. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Setiap huruf di dalam alif lam mim, di situ ada pahala yang Allah sediakan. Alif lam mim tak ping 30 punanku. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, betapa mulianya Al-Qur'an menika. Kalau panjenengan kadang-kadang ya Allah maca Al-Qur'an enggak patek tertarik. Ya sing ngene kok keadaan manah nggih? Ya sadarlah dhewe kadang-kadang ngoten niki. Masyaallah. Ya Allah. Ramadan kira-kira khatame pinten, Bu? Nggih. Allahumma amin. Wis ya. Nggih. Khataman. Ya Allah, jenengan kula tingali ndek dikirimi kali Pak Haji Muhajir videone. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Insyaallah besok juga pagi, pagi. Besok akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Ya salam, masyaallah. Lek hadiri wali kota iki biasa mawon nggih. Nggih. Sing hadiri malaikat iki lho. Lah niku puasa. Lho nggih, dalam riwayat Imam Ad-Dailami, ya, Imam Ad-Dailami, beliau meriwayatkan hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya idza khatamal abdul Qur'ana, ketika seorang hamba itu mengkhatamkan apa? Al-Qur'an. Shalla alaihi 'inda khatmihi, akan bersolawat malaikat-malaikat Allah ketika dikhatamkan Al-Quran itu berapa? Syutuna alaf malak, 60.000 malaikat, Bu. Ya Allah. Isinya apa sih? Sholat artinya solawat. Lek solawat saking malaikat artinya apa? Istighfar, mohonaken ampun. Ya Allah, mungkin kawula panjenengan iki lek istighfar astagfirullah, tapi ternyata pengen dilagok-lagokne, pengen didelok suarane apik. Kadang-kadang astagfirullahaladzim tapi panggah maksiat jalan. Nggih napa mboten? Iki kelas awak dhewe niku istighfare kan ngono. Makanya Sayyidina Hasan Al-Basri niku mengatakan istighfaruna fi hadzal zaman yahtaju ilal istighfar ukhra. Istighfare awak dhewe nang zaman saiki niku istighfare awak dhewe niku lho butuh istighfar. Halo, istighfar butuh Kenapa lho istighfare gak bener? Kadang-kadang ana bapak-bapak, ibu-ibu napa ya enake. Sing kula sering memberikan contoh niku bapak-bapak. Karena sering terjadi nggih, ndelok wong itu ayu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah niki lho nggih. Tahu berapa? Astagfirullahaladzim, ayu. Astagfirullah. Lah wong sing model nganti ki lak bahaya. Istighfar lho niki tapi
Tapi kan ibadah istighfar, alhamdulillah tahu gelem istighfar ya. Tapi Anda harus tahu Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya man istaghfara ala dzambin minadz dzambi, wong niku kok sing seneng istighfar daripada satu dosa, wa huwa muqimun alaih, akan tetapi kemudian dia itu muqim alaih, dia tetap melakukan satu kemaksiatannya, fahuwa kal mustahzi bi rabbih, wong iki sedang meremehkan Tuhannya. Ono ngitung duit, astagfirullahaladzim, ki duit colongan ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi karo ngitung, engko enek gak ya ki tersangkane ya tersangka, korbannya ada lagi ndak ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Wah iki kurang ajar Bu. Nggih napa mboten? Ya istighfar bener, tapi kadang-kadang sing nglakoni astagfirullahaladzim, tapi sing ngrasani ya padha. Ora wae ngandhepun rahmati Allah mula makula panjenengan mungkin mohon ampun kepada Allah, cara mohonnya seperti itu, tapi ini malaikat yang mohonkan. Insya Allah jenengan sing hadir benjang datang khatmil Quran, insya Allah betul-betul diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Lah wong malaikat yang mintakan ampun, Allahumma. Nah nanti sekaligus promosi. Nanti malam 15 Pak Singgi. Ahad. Nggih, malam Ahad ya? Besok malam Ahad. Malam Ahad. Ini ada nuzul Quran sama Habib. Ibu bisa rawuh, habis sholat tarawih baru dimulai jam 11 insya Allah sudah selesai. Nggih, leres. Habib nanti malam Ahad atau malam Minggu. Jadi malam Minggu besok lusa. Di sini ada nuzul Quran bersama Habib dan rombongannya. Nggih. Jadi malam Ahad besok ya. Nah, itu malam Ahad di masjid ini. Jenengan nggak perlu bingung masjid mana, masjid ini. Insya Allah akan ada khatmil Quran ya. Di sini kita bareng-bareng sama teman-teman, lalu baca wadduha sampai akhir, baca Fatihah, terus Al-Baqarah sedikit sampai wa ulaika humul muflihun, baru kemudian doa-doa. Bu, ada satu riwayat dari Ad-Darimi bahwa Nabi SAW mendawahkan wong niku kok ketika dihatamkan Al-Quran niku sing ngamini 40.000 malaikat. Ya Allah. Makanya sing duwe hajat-hajat ini jenengan kok kemudian di majlis khatmil Quran donga nyuwun dhateng Gusti Allah, insyaallah mudah-mudahan diberikan kabul oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih. Kalau panjenengan kadang-kadang maca Quran iki ngono kuwi. Kadang-kadang maca Quran sumpek titik-titik gak patek betah. Iku memang alamat. Lek wong niku paling betah maca Quran, kula niku kadang-kadang ningali wong kok betah maca Quran, berarti niki wong soleh. Kenapa? Karena bisa jadi barometer. Idza tahural qalbu, ketika bersih hati seseorang, lam yashba min tilawatil Quran, maka tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Artine lek panjenengan aku tak maca Quran dilu ae, tapi kenyataane bakno sak jam, nah, berarti ada sesuatu yang baik pada diri Anda. Allahumma. Tapi lah aku tak maca sak juz ya, oleh 3 ayat wis ora ana perlawanan ya wis. Naumus shaim ibadah. Oh iku terus nek biyen diomongane nggih. Turune wong poso niku ngibah. Wis padha ngibadahe lah. Masyaallah pinter setan nggih. Ya Allah. Para wong ngandhepun rahmati Allah Subhanahu wa taala, pinter setan. Lho Bib jere enggak ono setan. Ya. Ada pertanyaan gitu nggih? Kan katanya enggak ada setan, wasufidati syayatin. Termasuk keutamaan bulan suci Ramadan adalah para setan itu dibelenggu. Betul apa mboten? Tapi kok apa enggak ono maling? Kadang-kadang teng kampung kula niku gak ada sejarah maling itu enggak ada, Bu, kecuali Ramadan. Kecuali apa? Ya Allah, Ramadan niku wonten maling sampai dijogo mulai sakniki. Teng kampung lho niku. Padahal belum ada sejarahnya teng Pelem niku enek maling niku gak enek. Tapi lek Ramadan niku teko, Pak. Masya Allah, lagi setan ndi ngoten lho. Soalnya kan setan sudah dibelenggu. Jawabannya napa sing model ngaten niku? Jawabannya adalah selama 11 bulan kawula panjenengan telah banyak berinteraksi dengan setan, bahkan setan itu majra ala ibni Adam yajri ala ibni Adam majrad dam. Itu setan pengaruhnya itu mengalir kepada manusia anak Adam itu sesuai dengan aliran darah, masuk kemana-mana. Artinya betul-betul akrab dekat dengan setan. Sehingga didikan setan itu ada selama 11 bulan
kawula panjenengan niku dituntun dengan perilakunya setan. Sehingga ketika cuti setane, akhirnya kawula panjenengan dadi anteke. Nggih. Nggih. Jenengan saumpamane Pak Haji Muhajir gadah toko napa Pak Haji? Rama, toko Rama. Pak Haji Muhajir lalu kemudian berangkat haji, Allahumma. Pas titik tindak haji, toko tutup napa buka? Lho kok buka? Kan sing duwe gak ono. Karena ada karyawan, karena ada putra karyawan yang sudah di briefing, dididik, begini loh nanti kalau ada orang beli ini kodenya, harganya ini begini, begitu, barangnya di sini, di briefing. Orangnya nggak ada, sistemnya jalan, betul? Podo karo iblis setan niku ya ngono, 11 bulan briefing kawula panjenengan. Begitu kawula panjenengan niki Ramadan wonge gak ono iblis. Nggih. Nggih. 11 bulan itu wis di briefing kula panjenengan niku, Bu. Sehingga wonge minggat, iblis gak ono, setane gak ono, perilaku kula panjenengan sampun lanyah. Nggih. Begitu, makanya aja mbok salahno setan ya. Itu hawa nafsumu yang telah terpengaruh dengan kebiasaan syaitania. Nah, saya teruskan ya pembahasan masalah apa? Menikah Quran sudah disingkat sedikit aja. Nah, saya teruskan setelah anak muda tadi itu ya menjawab pertanyaan Nabi dengan jawaban yang seperti itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seburuk-buruknya pemuda adalah Anda fala huwa yatrukuni walal malaikah yatrukunahu. Tapi masalahnya Nabi kali malaikat niku gontok-gontokan. Maksudnya apa? Fala huwa yatrukuni, umatku sitok iki ora gelem misah ko aku, tetep gandol tang aku, njaluk syafaat Kanjeng Nabi, aku umatmu, syafaatano, paham ngoten? Sementara malaikat juga tidak mau meninggalkannya, pengen gebuki terus. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad welas. Datang umatnya setunggal niku wau, summa asfa'u lahu minallah, wis tak jalukne wae pertolongan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, fa aqulu ilahi, ya Allah wahai Tuhanku, syabun min ummati, ini coba pandanglah, tolonglah dia adalah pemuda dari umatku wahai Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ngeten lho Muhammad. Fa yaqulullah taala inna lahu khasman qawiyan. Kamu harus tahu Muhammad bahwa dia itu sejatinya punya musuh yang kuat, punya musuh yang hebat. Nabi Muhammad bingung, musuhin apa? Gusti Allah mengatakan inna lahu khasman qawiyan ya Ahmad. Kenapa kok ya Ahmad? Karena nama Nabi Muhammad di langit itu Ahmad, alladhi ismuhu fis samai Ahmad wa ismuhu fil ardi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Fa aqulu, lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man khasmuhu ya Allah ya Rabb, siapa gerangan musuhnya yang kau katakan ini musuh yang kuat itu wahai Allah? Hatta urdiyahu, sehingga aku akan mencarikan ridha, sehingga aku akan menyelesaikannya. Dawuhipun Kanjeng Nabi saking rahmate Kanjeng Nabi datang umatipun. Fayaqulullah taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, khasmuhu syahrul Ramadan, musuhnya dia adalah bulan suci Ramadan. Ya Allah. Fa'aqulu, Nabi Muhammad mendengar, aduh Ramadan rek musuhe. Nabi Muhammad akhirnya matur dengan Gusti Allah, ana bariun mimman khasmuhu Ramadan. Aku berlepas tangan kepada orang umatku yang musuhnya adalah bulan suci Ramadan. Berlepas tangan. Saking muliane Ramadan, dijanjikan rahmat, nafahat, imdadat, sir, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Amal panjenengan mudhaafah, lipat ganda. Panjenengan mengerjakan salat sunnah,
pahalanya satu sholat 70 kali lipat ganda. Betul apa betul? Betul. Pahalanya dikasih pahala fardu. Pahala fardu dikasih pahala 70 kali fardu. Ya Allah, luar biasa sekali. Kaula panjenengan diberikan di dalam bulan suci Ramadan, apalagi ada Lailatul Qadar yang amalnya adalah seperti 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Khairun artinya lebih, bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Ya Allah, itu luar biasa. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan Ramadan, ampunan dalam Ramadan, kemudian pemberian-pemberian dari Allah di bulan suci Ramadan tidak bisa menjadi alasan atau menjadi penyebab untuk Allah masukkan dia ke dalam surganya dan menghindarkan dia dalam nerakanya. Maka orang ini bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad angkat tangan, wong keblacut luar biasa. Contone koyok pitik nang lumbung Bu nggih. Terus kemudian mati jarene keluwen. Lumbung pari, lumbung jagung, terus pitike mati jarene keluwen. Iki pitik goblok mboten. Ngapunten ya. Pitik bodho nggih. Lah wong dia itu garek nutul ngene lho wis mangan. Nggih napa mboten? Tapi kok mati jarene keluwen iku lho ya napa? Kecuali ya kalau dia tuh harus cari sana terbang sini, ya keluwen mati gak apa-apa, panjang dia angel golek. Tapi kan garek notel tok kok iso mati jare keluwen iki lho. Padha kali kula panjenengan kok gak diampuni nang wulan suci Ramadan, padahal ampunan itu dekat dengan kita, rahmat begitu dijanjikan, kok tidak lagi menjadi sebab untuk kaula panjenengan diampuni, ya supaya nasibe kayak pitik wau. Berarti nggih. Nauzubillahi min. Akhirnya bagaimana ending ceritanya? Sehingga Nabi Muhammad mengatakan wa man yashfa' liman lam ya'rif hurmat Ramadan. Siapa yang akan menolong bagi orang yang tidak mengetahui daripada kemuliaan bulan suci Ramadan? Fa yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala kala itu kemudian mengatakan, ana bari'un mimman anta bari'un minhu. Muhammad, aku juga akan berlepas tangan kepada orang yang dimana engkau berlepas tangan kepadanya, untuknya. Ya Allah, angel. Kalau sudah Ramadan boten saged mulyakaken, nggih kawula panjenengan Ramadan enek kadang-kadang nih kula ningali, ya Allah, muga-muga saged sae Ramadan boten poso. Ya Allah, kadang mboten didelok KTP yo Islam tulisannya. Beberapa waktu yang lalu saya juga kebetulan dijajak ke satu tempat, tembriku niku ketemu wong Ramadan iki, ngapunten. Niku tiang setri, Masya Allah, roke adike niku didamel. Nggih. Roke adike, Bu. Garek sakilan tok. Allah. Nggih, tato di mana-mana. Ngono jarene ya wong Islam. Dan itu Ramadan. Saya pernah seketika itu nangis, Bu. Melihat yang kejadian seperti itu di depan alun-alun. Alun-alun depan masjid lah. Jangan bayang nih, depan masjid. Laki perempuan tuh minum-minuman keras. Ramadan. Ya Allah. Ditambah lagi kula niku ngeluh kali kanca-kanca kula niki teng sekretariat niki. Ya Allah, kula sedih. Ya Allah. Iki gek awak dhewe sing dosa ya. Kula ngoten kalih teman-teman. Kenapa? Lho awak dhewe kok ngono kok meneng. Kenapa kita enggak berdakwah sehingga dakwah kita menyentuh mereka? Kenapa gitu? Kula ngomong memberikan motivasi kepada teman-teman saya. Jangan-jangan ini dia dosa kita. Karena dia enggak tahu dan kita enggak ngasih tahu. Gitu. Saya ngomong sama mereka, "Lah kok delalah. Ada dua orang naik sepeda motor, yuk kita kenal. Niku dalam keadaan teler mandek, ya Allah. Di depan kita, teler karo ngomong ngelantur, nyeluk kula Habib, ngoten ya Allah. Pripun niku, Bu? Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan ya sedanten dipun paring hidayah oleh Allah. Termasuk kawula panjenengan diparing hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fayantaliqu bi ilan nar. Akhirnya menika fayantaliqu bihi ilan nar, dihempaskan ke nerakanya Allah.
Kenapa? Tidak dapat memuliakan Ramadan. Ya, semugi-mugi nggih awak dhewe niku sampai kapan? Apa ada yang bisa menjamin kita akan hidup di Ramadan yang akan datang? Gak akan ada yang menjamin, walaupun kita amin 1000 kali. Akan tetapi, ayolah pergunakan sisa Ramadan yang akan datang ini, yang telah ada di depan kita ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan Ramadan-Ramadan yang akan mendatang, lalu kemudian dengan keadaan yang lebih baik dan lebih baik, dan tidak mati kecuali membawa kebaikan bulan suci Ramadan. Allahumma. Bu, Pak, saya tutup pembahasan yang saya bawa pada pagi hari ini. Orang dulu karena memahami Nabi menyematkan Ramadan kepada umat, itu sampai kehidupannya diarahkan ke Ramadan selama 1 tahun. 6 bulan mereka jadikan doa-doanya adalah pengkabulan nilai ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Makanya kemudian ketika Ramadan akhir mereka itu nangis. Mereka dulu sampai nanti di kita pada Khatmil Quran itu kalau sudah 10 hari terakhir kita baca qasidah ini juga. Apa qasidahnya? Muadda' ya Ramadan, wadda'tukallah ya Ramadan. Perpisahan Ramadan. Aku titipkan engkau kepada Allah wahai Ramadan. Lek titip lek dibalik ning kene apa mboten? Tak titip niki Ramadan niki ya Allah, dateng panjenengan kok jenengan balik nih ngoten lho. Harapannya niku sampai nangis. Orang-orang dulu tuh ketika 10 hari terakhir mereka beribadah banyak terus nangis. Wedi apa? Wedi itu Ramadan terakhir bagi dia. Sementara kemudian dia masih butuh dengan Ramadan untuk menjadi penyebab Allah kasih ampunan kepadanya. Para yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi sampai 6 bulan. Sampai pinten? 6 bulan itu isinya ya Allah jenengan berikan qabul. Ini dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian beliau juga mengatakan lalu setelah 6 bulan sampai kepada mana? Kepada bulan suci Ramadan dijadikan bulan-bulan istiqbal. Dijadikan apa? Bulan untuk penyambutan bulan suci. Kersane pantes ketika masuk bulan suci Ramadan sudah siap. 6 bulan lamanya, terutama pada 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan juga bulan apa? Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Tujuan Allah kasih keberkahan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban itu untuk apa? Balighna Ramadan. Jenengan sampai nih teng Ramadan, ketika sudah jenengan berkahi Rajab, jenengan berkahi Sya'ban, artinya berkah itu ziyadatul amal, amal ditambah sae, perbaikan diri ada. Lalu masuk bulan suci Ramadan sampun siap ngoten lho maksudnya. Iku dongane Kanjeng Nabi. Makanya contoh niki. Contoh ya, puasa. Kita puasa ya. Nah, kita berpuasa. Puasa itu tujuan dari puasa. Tahu Haji Muhajir ndawuhaken. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nggih napa? Yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang beriman, ya. Artinya kawula panjenengan dikatakan di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau enak yang ngomong, ini ada 3 ngeten. Ada input, ada proses, ada output. Input yaitu dengan iman. Kenapa? Yang dipanggil adalah orang apa? Beriman. Artinya sebelum masuk melaksanakan puasa kawula panjenengan benahi iman. Benahi apa? Iman, keyakinan kita, harapan kita, lalu betul-betul akidah kita dipersiapkan dengan bagusnya amalan agar supaya bagus, kemudian menjadi orang yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kutiba alaikumusiyam, puasa itu kemudian dijadikan prosesnya. Menjadi prosesnya. Iman sudah siap, lalu kemudian ada proses dengan puasa. Setelah proses puasa akan mendapatkan
output. Apa outputnya? La'allakum tattaqun. Agar supaya puasamu, proses itu membawa kamu menjadi orang yang bertakwa. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya berarti kalau panjenengan ini gak ada PR besar. Ketika sudah puasa, tarawih dikerjakan, kaulah panjenengan punya proses besar. Apa itu? Punya PR besar. Apa itu? Apakah kita itu la'allakum tattaqun apa tidak? Maka sebagai penutup akan saya bawakan satu filosofi yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampean tahu bagaimana kupu-kupu. Kupu-kupu itu tidak melulu dari kupu-kupu begitu, tapi ada satu metamorfosa namanya nggih. Ada metamorfosis. Nah, itu rada angel kula ngomong ya. Salah ngapunten. Nah, itu ular kan menjijikkan, Bu. Ya ngapunten tidak menjijikkan makhluk Allah ya. Tapi lek saumpama jenengan tak oncal ular kok bengok. Gila nggih. Gatel. Hidupnya merusak tanaman. Brondol kabeh. Makanya Pak Tani bingung hama, pembunuh hama pestisida ya. Tapi ketika menjalani proses kepompong, mengentungkan diri niku lho. Nggih, ngentung ya. Niku mbok kei panganan juga kelemangan. Ayo mangan, ndak gelem, poso. Nggih. Uzlah dia. Diam. Begitu keluar dari puasanya berubah enggak? Apa terus malih ya gatel enggak ono. Oh indah. Bahkan namanya berubah menjadi kupu-kupu. Mboten ulat lagi. Yang tadinya kelenduk ngiji malah terbang gemulai. Oh indah luar biasa. Yang tadinya merusak tanaman dia membantu penyerbukan bunga loh. Nggih napa kembatan? Dilempar ke ibu-ibu ditampani mengucapkan I love you too. Nggih, kenapa indah? Betul apa betul? Itulah hikmah puasa. Seharusnya kita jadikan puasa kita menjadi perubahan bagi kita semuanya. Jangan kayak ular. Jenengan ulo niku ya poso padha. Sadurunge nglungsungi niku keimangan tak pira-pira gak gelem, Bu. Mboten kersa. Tapi begitu dia itu sudah ngeloncek napa nek ngarani nglungsungi. Berubah niki napa namine? Ganti kulit. Apakah karakternya berubah? Apa terus malah jenenge ganti, terus kemudian dia malah tadinya menggigit beracun, dia tidak lagi menggigit dan tidak beracun? Tambah ganas. Artinya apa? Puasanya tidak memberikan dampak. Nah, jangan sampai kita puasa kayak gitu. Mudah-mudahan ya kita dikasih keberkahan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Barangkali ada 1-2 kata yang salah atau keceplosan atau kurang sopan atau bagaimanapun lah yang namanya manusia penuh dengan salah dan dosa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga lumeber datang panjenengan sedanten. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.